Ampun Bapak. Oke, baik. Kesempatan pertama Pak Azhari, saya beri waktu 7 menit untuk mempresentasikan modul ajar. Modul ajar 1 apa 2 yang dipakai? Satu Pak, yang kemarin yang Oke, berbasis PBL Pak. ya nanti Ya, diklik ya, dipilih ya di sistem ya. iya Pak. Sudah, Nggih. Mulai Pak monggo ini. bisa ditanya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oh ya, Sudah oke. kelihatan nggih Pak ini? Sip, ya, sip. Monggo Oke. silakan. Eh, saya mengambil tema bersyukur dengan akikah dan berkurban. Eh, Mm-mm. Materi ini untuk kelas 9 semester 1 bab 4 Pak, kalau nggak salah nggih. Dalam materi ini memang saya ambil karena saya sangat tertarik dengan beribadah berkurban, karena selama ini memang ibadah kurban memiliki satu keistimewaan yang luar biasa, dan kadang-kadang anak masih banyak sekali yang belum paham tentang materi ini Pak. Jadi Ya, ini saya ambil untuk saya sampaikan kepada anak-anak dengan tujuan biar anak-anak itu eh, memahami akikah dan berkurban. Terus yang kedua, kriteria dan ketercapaian tujuan pembelajaran. Satu, pemahaman konsep. Siswa dapat menjelaskan dengan jelas makna akikah dan berkurban. Dua, penerapan nilai. Siswa dapat memberikan contoh nyata penerapan nilai-nilai akikah dan berkurban dalam tindakan sehari-hari. Terus pemahaman bermakna, menjelaskan bagaimana pelaksanaan akikah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Yang kedua, makna berkurban, menjelaskan bagaimana pelaksanaan kurban sebagai bentuk ketakwaan dan ketaatan kepada Allah. Yang ketiga, akikah dan berkurban, memahami bagaimana akikah dan berkurban mengajarkan sikap peduli dan dengan berbagai lapisan masyarakat Pak. Pertanyaan pemantik sebelum saya memulai kegiatan pembelajaran, bagaimana kita dapat mengatasi masalah yang muncul dalam pelaksanaan akikah dan kurban di masyarakat. Yang kedua, apakah solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya akikah dan berkurban. Lalu dalam kegiatan pembelajaran, yang pertama pendahuluan. 3 menit pertama guru membuka pembelajaran dengan doa dan salam. Yang kedua, memberikan motivasi dan pengantar selama 4 menit, memutar video singkat tentang akikah dan berkurban untuk memberikan gambaran umum. Yang ketiga, penjelasan masalah 3 menit untuk mengukakan masalah nyata yang akan dijadikan fokus pembelajaran. Kemudian memasuki kegiatan inti selama 30 menit, sintaks 1 ya, mengidentifikasi masalah. Siswa dapat mengidentifikasi masalah terkait dengan pelaksanaan akikah dan kurban yang ada di masyarakat. Sintak yang kedua, pengumpulan data dan informasi. Siswa melakukan pencarian informasi dan data yang relevan untuk memahami masalah yang dihadapi. Sintak yang ketiga, analisis masalah. Siswa dapat menganalisis penyebab dan dampak dari masalah yang telah diidentifikasi. Sintak 4, penyusunan solusi. Siswa bekerja dalam kelompok untuk merumuskan solusi yang praktis dan relevan untuk masalah yang diidentifikasi. Yang kelima, sintak kelima, siswa mempresentasikan solusi yang mereka temukan dan menerima umpan balik dari teman dan guru. Sintak 6, siswa dan guru merefleksikan hasil diskusi dan pembelajaran dari aktivitas pemecahan masalah. Kemudian kegiatan penutup. Kesimpulan dan refleksi. Guru menyiapkan pembelajaran hari ini dan mengaitkan dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, guru memberikan tugas tambahan jika diperlukan dan mengakhiri kelas dengan doa dan salam. Langkah berikutnya adalah asesmen.
Yang pertama, asesmen formatif dilakukan selama proses pembelajaran melalui observasi, diskusi kelompok, dan penilaian pemahaman siswa terhadap masalah. Yang kedua, asesmen sumatif dilakukan dengan melihat kemampuan siswa dalam menganalisis masalah dan merumuskan solusi yang relevan. Biar di tayangan saya akan menanyakan beberapa hal Pak Azhari. Saya lihat upaya Pak Azhari untuk melakukan motivasi, menarik perhatian dan kebermanfaatan belajar sudah muncul di tahap persiapan di kegiatan belajaran. Nah, yang kedua, ditampilkan aja Pak, ditampilkan. Penggunaan model PBL tadi itu sebagai inovasi apa selama ini sudah sering diterapkan Pak Azhari? Saya sebagai inovasi Pak. Sebelumnya saya pakai metode ceramah, diskusi, seperti itu Pak, yang sering itu. Baik. Dalam interaksi pembelajaran yang Pak Azhari rancang di modul ajar, mana yang sifatnya menantang dan menginspirasi? Ada nggak? Siswa saya ajak untuk betul-betul memahami terkait dengan akikah, sehingga kelak di kemudian hari ketika mereka sudah terjun di masyarakat, diharapkan mereka betul-betul dapat menerapkan ibadah akikah dan berkurban. Oke. Baik. Sumber belajar yang Pak Azhari gunakan apa Pak? Buku ajar dari Pak, Kementerian Pendidikan Nasional Pak. Jadi berupa teks ya? Iya, berupa buku paket Pak. Kalau sumber belajar yang sifatnya digital ada nggak? Digital dulu waktu COVID itu saya sudah pernah mencoba Pak memberikan pembelajaran via daring dengan fasilitas YouTube. Itu sudah pernah, dan memberikan tugas dalam bentuk apa itu namanya Google Drive Pak. Google Drive. Dan saat Google ini Drive, ya? Kontekstualisasi materi. Jadi materi yang Pak Azhari ajarkan itu secara konteks kehidupan nyata di anak-anak bagaimana? Ya memang selama ini anak-anak di sekolah kami Pak, rata-rata mereka anak-anak itu di golongan menengah ke bawah Pak, secara ekonomi, sehingga ketika awal memberikan materi kurban itu, ketika anak-anak saya tanya apakah anak dulu ketika itu pernah diakikai belum sama orang tuanya, saya coba suruh tanyakan pada orang tuanya. Ternyata hampir 85% anak-anak memang belum diakikai oleh orang tuanya. Baik, Pak Azhari coba stop screen. Saya akan menampilkan petian ayat-ayat, nanti silahkan dibaca. Yang nomor 3 Pak Azhari, dibaca Pak Ari. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya. Kalau yang nomor 5 ini? Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa darraballahu masala kalimatan thayyibah kasajarati ta'ifatin asluha ta'ti syabitun wa far'uha fis sama. Belajar lagi ya Pak. Ji Pak. Coba yang terakhir, sudah siap alat tulis? Ji Pak. Tuliskan ayat ketiga
dari surat Al-Kafirun. Ayat ketiga. Coba diperlihatkan. Kelihatan, Pak? Nggih. Nggih, Pak Asari. Cukup Pak Asari. Nggih,